Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika itu harus menjadi pertimbangan prioritas ketika orang ingin terjun dalam dunia bisnis. Inilah setidaknya perspektif ekonomi Islam, ya, dan sekaligus yang membedakan antara filosofi ekonomi Islam dengan ekonomi yang berbasis kapitalis. Terletak salah satunya adalah dalam persoalan etika. Lalu pertanyaannya, adakah ya etika bisnis di dalam Islam, ya, setidaknya yang termuat dalam teks-teks wahyu misalnya seperti Al-Qur'an, ya. Kalau kita merujuk pada satu ayat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Ayat ini walaupun mungkin masih bersifat global atau bersifat mujmal, tetapi ada tafsir yang secara spesifik yang kesimpulannya bahwa inilah etika bisnis dalam Islam yang termuat di dalam Al-Qur'an paling tidak. Allah berfirman, di situ ada kata-kata, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkonsumsi dan memakan harta di antara kalian dengan cara bisnis-bisnis yang batil, ya." Nah, bisnis yang batil ini bagian dari etika bisnis yang harus dihindari dalam Islam. Nah, kata-kata batil ini sifatnya masih bersifat umum, ya. Lalu apa saja yang dimaksud dengan bisnis batil itu? Nah, ini mari kita coba sedikit jelaskan secara singkat. Ada 3 setidak-tidaknya bisnis itu dikategorikan sebagai bisnis yang batil dan tidak boleh diterapkan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita berdagang, berbisnis, dan seterusnya. Yang pertama adalah bisnis dengan ada unsur maisir. Nah, maisir itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya ada unsur judi atau gambling, atau mungkin juga bisa diartikan bisnis yang memiliki spekulasi tinggi. Jadi orang yang berspekulasi terlalu tinggi dalam berbisnis itu hukumnya masuk dalam kategori bisnis yang batil, ya, kategori bisnis maisir. Bisnis maisir atau judi itu mungkin secara sederhana bisa diartikan mendapatkan keuntungan tetapi menyebabkan kerugian pada pihak lain. Itu maisir. Dan kalau bisnis itu ditempuh, maka bisnisnya bisnis haram dan batil. Kita bisa bayangkan dalam Islam ketika bisnis itu batil dan tidak berkah, itu dampaknya sangat serius, ya, pada persoalan psikologis kita, pada persoalan keberkahan, pada persoalan tertutupnya doa-doa kita. Oleh karena itu dalam Islam persoalan etika bisnis ini menjadi penting karena ia berkorelasi positif terhadap berbagai hal, ya. Jadi yang pertama, bisnis itu dilarang kalau melanggar etika bisnis berupa apa? Berupa maisir, ya, mendapat keuntungan tetapi menyebabkan kerugian pada pihak lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, etika bisnis yang harus kita hindari adalah gharar. Gharar itu bisa diartikan sebagai bisnis yang ada unsur tipu menipu, ya. Ketidakpastian, ada tipu menipu, ketidakjelasan, itu gharar, ya. Menginformasikan barang yang kita akan jual secara sempurna dalam dalam promosi, tetapi itu ternyata dalam kenyataannya barangnya tidak berbanding lurus dengan apa yang kita beritakan. Ada cacat yang tidak disampaikan. Itulah sebabnya ketika Nabi menjadi salah seorang pemegang kebijakan moneter, ya, dalam tanda petik, Nabi pernah melakukan kunjungan ke sebuah pasar dan melihat ada seorang pedagang, ya, yang katakanlah pedagang gandum, ya. Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam gandum itu, ternyata di bawahnya basah. Jadi di atasnya gandum kering, di bawahnya ada gandum basah. Atau Rasulullah menegur pedagang itu, "Jangan kau melakukan seperti ini, karena kau melakukan penipuan." Jadi maksudnya tidak boleh mencampurkan barang yang kering dengan barang yang basah dan menyembunyikan barang yang basah di bawah supaya pembeli tertipu, supaya pembeli meyakini bahwa barang itu adalah barang yang kering, barang yang bagus. Itu unsur gharar. Makanya dalam Islam itu kalau terpaksa harus tertipu dalam sebuah bisnis, itu jauh lebih mulia daripada menipu, gitu. Begitu juga kalau terpaksa dalam bisnis itu harus rugi, itu resiko dalam bisnis. Rugi, nggak masalah, itu lebih mulia daripada kita merugikan orang lain. Itu filosofi bisnis dalam Islam. Nah, yang kedua. Yang ketiga,
bisnis yang harus kita hindari etikanya adalah bisnis yang berbau unsur riba. Riba ini sudah saya kira sangat populer, dan yang paling membedakan antara bisnis konvensional kapitalis dengan bisnis ekonomi Islam itu adalah masalah riba. Riba itu biasanya terjadi pada transaksi yang bersifat sosial. Jadi dalam bisnis Islam itu kan ada transaksi yang bersifat bisnis, ada transaksi yang bersifat sosial. Kalau kita mengambil keuntungan dari transaksi bisnis itu halal, jual beli, ya, kemudian seperti musyarakah, mudharabah dan seterusnya. Tapi kalau ada akad jual beli yang ada bisnis yang bersifat sosial. Salah satunya adalah qard. Qard itu pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu sosial. Tidak boleh orang mengambil keuntungan dari sebuah proses pinjam meminjam. Maka ada satu hadis di dalam tradisi fikih muamalat yang sering dijadikan rujukan, kullu qardin jarra manfaatu fahuwa riba. Setiap transaksi sosial berupa qard yang pinjam meminjam lalu mendapat keuntungan dari pinjam meminjam itu hukumnya riba. Atau dalam bahasa lain yang disebut riba itu man zada awistahzada fahuwa riba. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah dari transaksi yang bersifat sosial, maka hukumnya riba. Nah, riba ini saya kira dampak daya rusaknya sangat luar biasa, tidak hanya pada persoalan moral tapi juga pada persoalan keberkahan bisnis. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu itulah barangkali sepintas tentang etika bisnis yang harus kita hindari dalam perspektif Islam. Yang pertama, hindari bisnis yang berbau maisir, yang ada unsur maisir, ada unsur spekulasi tinggi. Yang kedua, hindari bisnis yang berbau tipu menipu, gharar. Dan yang ketiga, jauhi bisnis yang ada unsur riba. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.